Kenapa ya bisa seperti itu? Minggu lalu saya katakan kalau saudara cari Tuhan supaya pekerjaannya diberkati, supaya rezekinya lancar, semuanya serba oke, ya. Kalau saudara cari Tuhan model seperti itu nggak jauh daripada persugihan. Kalau saudara lihat, orang bisa nggak mencari kaya tanpa Tuhan? Mencari kaya ke gunung apa, kemana, ke tempat yang keramat, bisa nggak? Kaya, bisa. Tapi bisa nggak mendapat damai sejahtera? Ini yang mereka tidak bisa kasih atau beri kepada kita, ya. Nah, saya mau katakan, kalau kita cari Tuhan, seperti yang tadi saya cerita, supaya diberkati usahanya, jadi lancar, laris, dagangannya, saudara nggak jauh daripada orang yang mencari ya, persugihan. Nah, saya akan tunjukkan satu tokoh, ya, yang tadinya begitu menggebu-gebu di dalam Tuhan, ini di Alkitab, akhirnya sampai begitu jadi jauh dan sangat jauh daripada Tuhan. Kita mau selidiki nih, kenapa bisa seperti itu? Jadi semasa COVID-19, masa pandemi, saya melihat banyak orang yang seperti itu, yang tadinya menggebu-gebu di dalam Tuhan, rohnya menyala-nyala, berjalannya waktu akhirnya melempem. Kita mau introspeksi diri. Tema khotbah saya itu ada 2, tapi saya gabungkan. Masalah yang tadi yang saya cerita tentang saudara bisa ada hasrat kepada sesuatu, itu bicara tentang hati, kan? Kalau saudara bisa suka sama seseorang, itu masalah hati, namanya jatuh hati atau jatuh cinta. Itu masalah di hati, ya. Tadi saya katakan, saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang Tuhan vs berkat Tuhan. Sebenarnya khotbah ini ada dua temanya, mendetok hati kita. Hati kita ada apa, racun apa yang membuat kita yang tadinya berpaling kepada Tuhan, akhirnya berpaling kepada berkat Tuhan. Tangkap ini, ya. Sebelum saya lanjut cerita tentang tas yang begitu luar biasa, batu cincin atau mobil koleksi, itu kan bicara mencari kepuasan, ya. Begitu juga saya cerita tentang Tuhan yang dahsyat luar biasa. Tolong dong, kamu alami. Itu bicara apa? Kepuasan dalam hidupmu. Ini, ya. Oke. Saya mau katakan, kalau saudara cari Tuhan karena berkatnya, bukan pribadinya, akan berujung tragis. Sebelum saya munculkan ayatnya, boleh dikeluarkan dulu deh ayatnya. 2 Tawari 14. Cari Tuhan karena berkatnya, bukan pribadinya, akan berujung tragis. Kenapa? Akhirnya nanti saudara akan mengandalkan berkat Tuhan, bukan Tuhan lagi, ada ilah lain, yaitu berkat Tuhan. Perhatikan apa yang saya katakan. Makanya akibatnya tadi saya katakan, banyak anak Tuhan yang dulu setia menggebu-gebu di dalam Tuhan, sekarang sudah tidak lagi, ya. Saya lihat di masa pandemi ada orang 2 tahun lu nggak ke gereja, bisa lu. Saya mau katakan kalau orang itu sudah tidak mau lagi berdoa, baca firman, beribadah, dia sedang menjalani hidupnya, menjalankan kehidupannya, mencoba menjalankan kehidupannya dengan memakai kekuatannya sendiri. Perhatikan baik-baik apa yang saya ucapkan. Kalau orang itu sudah tidak mau berdoa, baca firman, nggak mau lagi ibadah, online tapi nyatanya, maksudnya, ibadah online aja, tapi nyatanya belum tentu dia ikuti ibadah online. Nah, orang model seperti itu, dia sedang mencoba menjalankan kehidupannya dengan kekuatannya sendiri. Apa sih akibatnya kalau dia mencoba menjalankan kehidupannya dengan kekuatannya sendiri? Karena firman Tuhan berkata di Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri, merasa mampu tanpa Tuhan. Hatinya menjauh daripada Tuhan. Dulu kita 2 minggu nggak ke gereja aja, hati kita berdebar-debar. Seninnya melakukan pekerjaan ini dan itu, apalagi saudara masalah ini dan itu, saudara gelisah, merasa tidak memprioritaskan Tuhan. Sekarang 1 bulan saudara nggak ke gereja-gereja, nggak doa-doa, rasanya biasa-biasa aja. Saya mau katakan itu bahaya. Ya. Contoh tokoh yang di Alkitab adalah Raja Asa. Coba keluarkan 2 Tawari 14 ayat 2. Mulai ayat 2.
coba saudara perhatikan ya, ayat ini cerita apa ya? Raja yang dahsyat luar biasa nggak? Kita baca ya. Ini agak miring. Tadi mencet ini ngegeser kali ya. Asa melakukan yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Kalau sekarang saya bilang begini, Tuhan berkata begini, Pak Joni melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Hebat kan? Di permulaannya saja. Kita lihat nasibnya Asa seperti apa. Apa sih yang diperbuat? Next. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Pokoknya ilah-ilah lain hancurin. Kalau kayak sekarang, dulu suka baca buku apa gitu ya, bakar. Majalah Playboy ada 10, bakar. Istilahnya begitulah. Next. Ia memerintahkan orang Yehuda. Bayangkan nih, ini orang berarti kan menggebu-gebu cerita tentang Tuhan yang dahsyat luar biasa. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan. Serius ya, dalam Tuhan, utamakan Tuhan. Hebat gak nih Raja Asa? Mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Kita nggak usah nextin lagi karena terlalu banyak. Di tahun pemerintahan Raja Asa pertama, ya tahun pertama, kedua gitu ya, dia udah mengeluarkan nih satu statement atau himbauan seperti ini. Nah, sampai akhirnya dia mendapat masalah di ayat 9. Ayat 9 ya, ini 4 kan? 9. Ayo, next. Dalam pemerintahan dia, ada musuh. Musuhnya dahsyat luar biasa. Kita baca. Jera orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak berapa? 1 juta orang. Bayangkan. Ngeri nggak? Dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Maksudnya si Jera ini sampai nih ke Maresa. Udah deket mau ke tempatnya Raja Asa. Ayat 10. Lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Jefata dekat Maresa. Lihat syarat Raja Asa mengatasi persoalan masalahnya. Ayat 11. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. 1 juta orang, bayangkan. Tolonglah kami ya Tuhan. Ini ngandelin Tuhan banget gak? Allah kami, karena kepadamu lah kami bersandar. Kepada siapa? Kepada Tuhan kami bersandar. Dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya. Berapa? 1 juta. Bayangkan. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan berikan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Jadi dia hadapkan musuhnya Raja Asa dengan Tuhan. Ini nih, perhatikan. Saudara punya persoalan apa dulu waktu benar-benar beribadah kepada Tuhan? Setiap ada persoalan, saudara selalu hadapkan masalah saudara dengan Tuhan. Tapi berjalannya waktu nanti, saudara akan, nanti Raja Asa ini, akan ketika nanti mendapat masalah, saudara akan menghadapkan dengan kekuatan sendiri. Mungkin saudara diberkati Tuhan dengan ini, saudara, wah, usaha saya lagi rame, nggak usah terlalu setia sama Tuhan. Ya nanti, nah, saudara bisa bayangkan, ayat 12, ketika berseru kepada Tuhan, Tuhan kan tergerak hatinya. Dan apa yang Tuhan lakukan? Dan Tuhan memukul kala orang-orang Ethiopia. Berapa jumlahnya? 1 juta. Bisa bayangkan nggak orang 1 juta itu kayak apa? Dan di hadapan Asa dan Yehuda, orang-orang itu lari. Apa artinya di hadapan Asa? Mata melihat. Ibaratnya kayak sekarang nih, Ahok lihat tuh musuhnya jatuh berkelimpangan, yang satu masuk penjara, yang satu ini melihat. Benar-benar itu si Raja Asa melihat. Yang 1 juta orang itu tak lari tunggang langgang. Tangkap ini. Setelah mengalami pertolongan Tuhan atas 1 juta orang Ethiopia, kalau dia nggak jaga hatinya, nah tadi saya katakan, saya lagi mau bicara tentang mendetok hati. Supaya saudara jaga hati, kalau ada hal-hal yang mulai, mungkin sedikit, sekarang doanya kurangin, ibadahnya biasanya sebulan bisa 4 kali, kurangin sekali, udah nggak jaga hati nih.
Yang tadi saya katakan, dulu 1 minggu, 2 minggu nggak ke gereja, hatimu gelisah. Sekarang udah sebulan, 2 bulan, biasa aja. Nah, itu bahaya. Apa yang diperbuat oleh Raja Asa setelah dia 36 memerintah, dia dapat masalah. Yang masalahnya kecil sekali. Nah, saya mau katakan, apa yang terjadi dan diperbuat Raja Asa ketika dia mendapat persoalan yang saya katakan kecil ya. Ketika Raja Asa tidak menjaga hatinya, terbiasa melakukan sesuatu tanpa Tuhan, ini kehidupan sehari-hari saudara nih. Biasa selalu memulai hari doa. Sekarang nggak doa lancar. Saya sering katakan nih, yang lancar sekarang itu doa lu 2 tahun yang lalu. Ingat itu, hidupnya tabur tuai. Saudara bilang, Pak Yulian, saya udah nggak doa tuh. 6 bulan nggak doa, tapi lihat dong, lancar. Dia bodoh ini orang. Ya, saya mau katakan gini, terbiasa melakukan sesuatu tanpa Tuhan. Ini saya ambil contoh Raja Asa. Apa yang terjadi? 2 Tawari 16 ayat 1. 2 Tawari 16 ayat 1. Pada tahun keberapa? 36. Jadi orang Kristennya pada tahun keberapa? Sekarang kok nggak menggebu-gebu seperti 15 tahun yang lalu? Pada tahun yang ke-15 saya mengiringi Tuhan, roh saya udah mulai nggak menyala-nyala lagi. Saya teropong ya, orang model ini ada nggak? Nggak ada di sini ternyata, ada di sana tuh. Ini bukti nyata, bukan bohong saya. Yang sekarang mungkin lagi ngapain saya nggak tahu. Dulu ibadah, sekarang mungkin lagi mancing, mungkin lagi jalan-jalan. Bukan yang nggak boleh, boleh-boleh aja. Ya, ini contoh. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa, Raja Israel. Saudaranya. Kalau ini kan Yehuda. Jadi kerajaan Allah kan dibagi 2, utara dan selatan. Yang utara itu Israel, yang selatan itu Yehuda. Majulah Baesa, Raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Si Raja Asa ini, anak kecil lah. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, Raja Yehuda. Dulu 1 juta orang berserunya kepada Tuhan. Urusan kecil begini, saudara tahu apa yang dilakukan? Ayat 2. Lalu Asa mengeluarkan, pakai modal kan, emas dan perak dari pembendaharaan rumah Tuhan. Ibaratnya korbanin waktunya buat Tuhan. Kurang lebih begini ya. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari pembendaharaan rumah Tuhan dan dari pembendaharaan rumah raja, dan mengirimkan kepada siapa? Raja Ben-Hadad, Raja Aram yang diam di Damsik dengan pesan, next. Ada perjanjian antara aku dan engkau. Dia nggak ngandelin Tuhan kan? Antara ayahku dengan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak. Ibaratnya kasih upeti atau nyogok lah ya. Kepadamu, marilah batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, Raja Israel, supaya ia mundur daripadaku. Terjadi nggak? Akhirnya Raja Baesa, istilahnya di apa ya? Ya kayak diancam sama Raja Ben-Hadad. Jadi nggak jadi perang nih. Raja Asa merasa aman. Dia tidak mengandalkan Tuhan lagi kan? Terus 4. Lalu Ben-Hadad mendengar permintaan Raja Asa yang menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel. Yang mau nyerang tadi apa? Raja Asa, ya, Raja Yehuda. Dan mereka memukul Kala, Iyon, dan Abel, Main, dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Kita langsung ayat 7 aja deh. Ayat 7 aja. Kalau saudara masih ditegur oleh seseorang, mungkin hamba Tuhan, doa, sekarang udah lama nggak doa, harusnya bersyukur dong. Lihat, ketika Raja Asa itu tidak menjaga hatinya untuk melekat kepada sang pemberi berkat, akhirnya dia melekat kepada berkatnya. Saudara yang dulu waktu hidupnya biasa-biasa aja, kerjaan nggak gitu rame, punya waktu buat Tuhan, bisa ikut ibadah tengah minggu, begitu diberkati dengan dahsyat luar biasa, boro-boro ikut persekutuan doa tengah minggu, doa aja udah nggak bisa. Kenapa? Jam 6 aja udah sibuk, pekerjaannya melimpah-limpah. Itu bahaya. Ada yang tegur, saudara puji Tuhan, berarti Tuhan tuh sayang. Nah, Raja Asa ini ditegur, berarti Raja Asa ini disayang Tuhan.
Karena ingat yang waktu pertama, bagaimana Raja Asa melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan. Pada waktu itu, datanglah Hanani. Ya, Tuhan kan utus nabinya. Perlihat itu kepada Asa, Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah Raja Aram dari tanganmu. Padahal Tuhan lagi mau menghancurkan Raja Aram ya melalui tangannya Asa. Maka dikatakan terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Next. Harusnya apa sih, bertobat kayak gitu ya? Sebentar. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Tuhan lagi ingetin, lu inget gak dulu yang 1 juta orang itu Tuhan bisa kalahkan di depan matamu? Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang yang berkuda sangat banyak, namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepada Tuhan. Sekarang saudara, ya bukan saudara, sekarang kita bersandar kepada berkat Tuhan, usaha yang sudah berkembang jadi 5 cabang. Bahaya saudara. Langsung deh ayat 10. Kalau dia nggak jaga hatinya, maka apa? Sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia. Karena apa? Urusan ditegur. Nggak jaga hati nih terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Kita loncat ke ayat 12. 3 tahun sesudah ditegur, ceritanya dia sakit nih. Sakit aja nggak minta tolong sama Tuhan. Saudara bisa bayangkan ini imannya si Asa begitu hancur. Pada tahun ke-39, tadi 36 ya, tahun ke-36. Pemerintahannya Asa, pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita apa? Sakit pada kakinya, yang kemudian menjadi semakin parah. Kalau kita sakit, kalau saya sakit atau mengalami sesuatu, selalu saya beranggap ini teguran dari Tuhan. Ada yang Tuhan mau lakukan. Tuhan mau lakukan apa terhadap penyakit saya, kalau saya. Jadi, saya ulang lagi ya. Yang kemudian, saya baca dari pertama. Pada tahun ke-39 pemerintahan Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Ini mengandalkan siapa? Duitnya mungkin. Dokter mana sih yang paling jago? Tapi mahal loh. Sekali konsultasi aja mungkin bisa 10 juta. Nggak apa-apa, gue punya uang. Kenapa bisa begini? Nah, tadi saya katakan, yang tadinya kita mengandalkan Tuhan, akhirnya mengandalkan berkat Tuhan. Saya mau katakan, kalau saudara cari Tuhan, supaya diberkati seperti yang tadi saya cerita di awal, pasti ujungnya tragis, ya. Raja Asa tidak menjaga hatinya. Kalau saudara lihat di sini di ayat 10, boleh dikeluarkan lagi. Ini apa sih? Kalau orang tuh nggak mau ditegur, udah merasa tinggi, hebat, 1 juta orang sudah dikalahkan. Bahkan ada ayat yang